Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Nur Ajijah dengan NIM 123201019 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjawab terkait dengan tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Mustaqim. Oke, kita lanjut ke beberapa pertanyaan. Nah, sebelum kita mengenal mengenai Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu pengertian ataupun definisi dari sistem itu sendiri serta definisi dari informasi. Nah, sistem ini merupakan suatu kumpulan komponen yang saling berhubungan serta saling terikat satu sama lain dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Edward ataupun menurut James, sistem ini merupakan suatu kumpulan komponen yang saling berhubungan satu sama lain di mana interaksi satu sistem akan mempengaruhi keseluruhan. Nah, sedangkan informasi merupakan data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan dapat dijadikan dalam pengambilan keputusan. Jadi, sistem informasi manajemen pendidikan Islam ini merupakan sistem yang terintegrasi ataupun sebuah sistem terpadu yang mana memanfaatkan teknologi serta sumber daya manusia di dalamnya untuk menyimpan, kemudian juga mengolah dan menyajikan data berbasis nilai-nilai Islam guna mendukung proses pengambilan keputusan manajerial secara efektif dan efisien berdasarkan dengan nilai-nilai Islam. Nah, kemudian dengan hadirnya sistem informasi manajemen pendidikan Islam ini tentunya sangat berperan penting dalam kelembagaan pendidikan Islam. Di antaranya dengan adanya SIMP ataupun sistem informasi manajemen pendidikan Islam ini, yang pertama, dengan adanya suatu sistem informasi manajemen pendidikan Islam, semuanya lebih mudah dan juga lebih efisien. Selain itu, dari segi transparansi dan juga akuntabilitas, kemudian dengan adanya sistem ini bisa meningkatkan layanan baik bagi para pendidik, kemudian juga bagi peserta didik serta lembaga pendidikan itu sendiri. Kemudian dengan adanya sistem informasi manajemen pendidikan Islam, pengolahan data dan sebagainya itu menjadi lebih mudah. Dengan hadirnya sistem informasi manajemen pendidikan Islam ini tentunya memiliki peranan yang strategis dalam tata pengelolaan administrasi ataupun lembaga pendidikan Islam, di mana dengan hadirnya sistem informasi manajemen pendidikan Islam itu yang pertama meningkatkan efisiensi dalam administrasi lembaga pendidikan, yang mana awal semulanya menggunakan manual ataupun kertas, tapi dengan hadirnya sistem ini bisa meningkatkan efisiensi sehingga dari segi tenaga ataupun waktu dan biaya itu bisa lebih efisien. Nah, kemudian juga mempercepat proses pengambilan keputusan dengan berdasarkan data yang disediakan, kemudian juga informasi yang akurat dan lengkap. Selain itu juga bisa meningkatkan pelayanan bagi siswa, guru, dan juga tenaga kependidikan lainnya. Selain itu juga dengan adanya sistem informasi manajemen ini mengintegrasikan nilai-nilai Islam di dalam manajemen, serta dengan hadirnya sistem informasi manajemen pendidikan Islam ini bisa menjadi alat dan juga evaluasi dalam perencanaan yang strategis. Beralih ke komponen-komponen dari sistem informasi manajemen pendidikan Islam, yang mana komponen ini juga saling berketerkaitan dan saling berinteraksi satu sama lain untuk membentuk sistem informasi manajemen pendidikan Islam yang terpadu. Nah, menurut Loudon ataupun Loudon 2018 menyebutkan bahwa komponen-komponen dalam sistem informasi manajemen pendidikan Islam ini terdiri dari yang pertama itu ada perangkat keras ataupun hardware. Kemudian yang kedua ada software ataupun perangkat lunak, lalu ada brainware dari manusia atau penggunanya, kemudian juga ada database, dan yang terakhir itu ada network ataupun jaringannya. Nah, semua komponen itu saling berketerkaitan satu sama lain, di mana yang pertama dari hardware-nya berfungsi untuk sebagai
alat fisik yang digunakan untuk memproses, kemudian juga menyimpan dan menampilkan informasi. Nah, sedangkan softwarenya ataupun perangkat lunak itu merupakan program ataupun aplikasi yang mana mengatur proses pengolahan data itu menjadi informasi. Lalu setelah diolah kemudian juga sudah jadi informasi, maka ada namanya database, di mana kumpulan-kumpulan informasi ataupun data disimpan di dalam bentuk database ini supaya bisa diakses dan dikelola dengan baik. Lalu setelah dari database kemudian dioperasionalkan ataupun ini adalah komponen yang paling penting, yaitu ada brainware ataupun manusia, yang mana brainware ini merancang, kemudian juga mengoperasikan, kemudian mengontrol program dan memanfaatkan dari sistem informasi manajemen pendidikan Islam tersebut. Nah, contohnya kalau di dunia pendidikan itu ada operator madrasah, kemudian juga ada kepala sekolah, guru, staf administrasi dan lainnya yang merancang sistem tersebut. Nah, lalu setelah itu ada prosedur juga yang mana di dalam kita mengatur bagaimana data dikumpulkan, kemudian diolah, disimpan, dan disajikan. Itu ada tata caranya disebut dengan prosedur. Nah, setelah melalui tahap prosedur, maka untuk menghubungkan pengguna dan sistem informasi dalam suatu ekosistem terpadu, maka dibutuhkan jaringan komunikasi ataupun network. Jadi satu sama lain saling berhubungan, yang mana data dikumpulkan melalui perangkat keras ataupun seperti komputer, scanner, kemudian juga oleh pengguna, lalu disimpan dalam basis data, kemudian informasi disebarkan melalui jaringan komunikasi ataupun network, dan juga berdasarkan hal tersebut maka pimpinan lembaga itu bisa mengambil keputusan manajerial. Jadi seluruh proses itu diatur dan diawasi oleh prinsip manajemen Islami, misalkan seperti efisien, kemudian juga kejujuran, tanggung jawab, dan pastinya keadilan. Selanjutnya adalah digitalisasi administrasi pendidikan, yang mana ini merupakan penerapan teknologi informasi untuk mengelola data akademik, kepegawaian, keuangan secara elektronik. Jadi dalam pendidikan Islam ini, digitalisasi administrasi pendidikan ini sebagai bentuk modernisasi pengelolaan lembaga dengan tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman, di sisi lain berbasis teknologi. Dan yang pertama ada hubungan dengan transparansi. Tentunya dengan digitalisasi sistem administrasi pendidikan ini bisa menciptakan keterbukaan informasi bagi seluruh guru, siswa, ataupun orang tua dan juga yayasan, karena data dapat diakses secara real time oleh pihak terkait. Jadi itu bisa meminimalisir dari manipulasi, karena kita bisa mengakses langsung dan juga bisa memantau dari laporan keuangan ataupun laporan akademik. Nah, kemudian juga dari sisi hubungan dengan akuntabilitas. Jadi dengan adanya sistem digital ini pastinya menyimpan semua aktivitas administratif secara otomatis, sehingga mudah diaudit dan juga dipertanggungjawabkan. Setiap transaksinya memiliki rekam jejak di dalam database ataupun sistem ini, sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian juga hubungan dengan mutu pelayanan. Dengan adanya digitalisasi tentunya bisa meningkatkan kecepatan, kemudian juga efisiensi dan profesionalisme pelayanan. Misalkan dari segi pendaftaran siswa, kalau dulu orang tua itu harus pergi ke sekolah untuk mendaftar siswa, ataupun dari segi pembayaran SPP dan juga pengeprintan ataupun dari pembagian rapot, pelaporan nilai, dan juga komunikasi orang tua kalau dulu masih berbasis manual. Nah, dengan adanya digitalisasi administrasi pendidikan ini membawa perubahan yang sangat signifikan, terutama dalam mutu pelayanan, sehingga lebih cepat dan lebih efisien. Tidak perlu datang lagi ke sekolah, melainkan sudah ada sistem yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Jadi sinergi antara ketiga hubungan ataupun aspek tadi itu memang sangat penting, karena transparansi membutuhkan kepercayaan publik, kemudian juga akuntabilitas bisa memperkuat integritas lembaga, dan juga mutu pelayanan bisa meningkatkan kepuasan serta reputasi dari madrasah itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah jika sekolah ataupun madrasah sanawiyah kepala sekolahnya ingin membuat sebuah sistem
yang berdasarkan web, maka ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan ataupun perlu dipikirkan oleh kepala sekolah. Yang pertama diantaranya adalah analisis kebutuhan ataupun identifikasi masalah. Jadi supaya sistem ini tuh benar-benar bisa menjawab permasalahan yang ada di lapangan, bukan hanya mengikuti tren-tren teknologi di luar sana. Jadi kepala sekolah kita bisa mewawancarai ataupun survei kepada pihak-pihak terkait, yang mana ya dari sana kita bisa menemukan permasalahan yang bisa jadi acuan kenapa kita harus membuat sistem ini. Nah, lalu setelah itu selanjutnya adalah ke tahap perencanaan sistem ataupun sistem planning. Nah, di sini langkah-langkahnya kita harus menentukan dulu tujuan dari pembuatan sistem ini untuk apa, kemudian juga struktur datanya seperti apa, lalu anggaran biaya, kemudian juga sumber dayanya, dan juga tim-tim pengembang ataupun tim IT yang digunakan untuk merancang sistem ini harus ditentukan. Kemudian lalu menyusun ataupun menyusun dari jadwal pelaksanaan kapan pengembangan sistem ini akan dilaksanakan. Jadi supaya proses pengembangan sistem ini bisa berjalan secara terarah, terukur, dan pastinya sesuai dengan kemampuan lembaga. Nah, setelah itu lalu ke tahap perancangan sistem atau sistem desain. Nah, di sini kita mendesain sistem apa kiranya yang akan kita buat. Pertama dari tampilan ataupun fitur-fitur yang ada di dalamnya. Apakah memang mudah digunakan atau user friendly atau user interface, kemudian juga dari arsitektur basis datanya mau digunakan seperti apa untuk menyimpan informasi data guru siswa dan juga keuangan, lalu merancang modul-modul yang akan digunakan, misalkan dari modul data siswanya, biasanya itu dari segi absensi, kemudian juga biodata dan sebagainya, lalu dari modul data guru, kemudian juga ada modul keuangannya seperti apa dan modul laporannya. Nah, tujuannya itu supaya rancangan sistemnya itu bisa dihasilkan secara sistem yang efisien, aman, dan juga terstruktur sesuai dengan organisasi madrasah. Nah, lalu setelah itu ke tahap pengembangan dan juga uji coba sistem. Tentu saja sebelum kita publikasi sistem ini dan juga sebelum digunakan oleh banyak orang, kita harus menguji dulu supaya apakah sistem ini benar-benar layak digunakan dan juga sesuai dengan kebutuhan operasional. Nah, di sini diperlukan ataupun dibutuhkan tim IT ataupun tim pengembang untuk pembuatan sistem terkait dengan bahasa pemrogramannya, kemudian juga frameworknya harus sesuai. Kemudian ada pengujian, lalu simulasi penggunaan oleh TU guru dan sebagainya. Jika sudah simulasi penggunaan baru ke tahap perbaikan. Jadi ada berdasarkan beberapa masukan dari yang lain kiranya kurangnya apa. Nah, setelah tahap itu baru ke pelatihan pengguna ataupun user training. Jadi sistem yang baik itu akan percuma jika penggunanya itu tidak paham cara mengoperasikannya. Jadi harus ada training ataupun mentoring. Misalkan dari pihak tata usaha, guru, dan juga bendaharanya dikasih arahan ataupun pelatihan bagaimana sih caranya menginput data dan juga membuat laporan. Nah, kemudian juga ada panduan tertulis ataupun ya kebijakan-kebijakan, kemudian juga ada video tutorialnya seperti apa. Lalu disinilah menunjuk operator madrasah. Jadi supaya tujuannya itu meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya juga yang bersiap dan mampu mengelola sistem ini secara mandiri. Nah, setelah itu baru ke tahap implementasi. Jadi dari sinilah penerapan sistem itu secara resmi di lingkungan madrasah. Misalkan mengunggah sistem ke server madrasah atau web, kemudian juga mengintegrasikan dan mengoperasionalkan secara bertahap. Misalkan dari modul data siswa dulu, lalu pindah ke keuangan dan berlanjut ke seterusnya. Jadi supaya sistem ini bisa digunakan secara efektif, terkoordinasi dan juga berkelanjutan. Nah, setelah itu baru ada evaluasi. Nah, setelah sistem kemudian juga diluncurkan ataupun diresmikan, lalu ada evaluasi kira-kira kinerja sistem setiap semester ataupun tahun ajarannya, apakah ada crash ataupun ada trouble. Di sanalah dievaluasi. Kemudian dari segi sumber daya manusianya dan juga bagaimana umpan balik dari penggunanya terhadap sistem yang kita buat ini, kemudian juga upgrade menuju fitur-fitur terbaru supaya bisa lebih kreatif dan lebih inovatif lagi.
Tujuannya supaya sistem ini bisa terus berjalan optimal dan mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan madrasah. Nah, itu tadi terkait jawaban dari Ajija. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.